Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, kita jumpa lagi dalam renungan harian kita. Dan renungan pada hari ini sudah sampai pada ratapan pasal 2 dan ratapan pasal yang ketiga. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dari kedua pasal ini kita menemukan bagaimana seriusnya Tuhan untuk menyelamatkan orang-orang Israel dan orang-orang Yehuda. Tuhan dalam mengerjakan semua tugasnya selalu dengan serius, selalu dengan sungguh-sungguh. Kesungguhan atau keseriusan Tuhan yang Dia tunjukkan sampai Dia harus mau mati buat saudara dan saya. Nah, pada pasal ini saudara, kehidupan bangsa Israel pada waktu itu menjadi begitu menyakitkan hati Tuhan, ya. Apa yang mereka lakukan, apa yang mereka kerjakan sungguh-sungguh membuat Tuhan murka, membuat Tuhan marah, saudara, ya. Dalam pasal yang kedua, ayat yang kelima dikatakan begini, Tuhan menjadi seperti seorang seteru, Ia menghancurkan Israel, meremukkan segala purinya, mempuingkan benteng-bentengnya, memperbanyak susah dan kesah kepada putri Yehuda. Tuhan menjadi seperti seorang seteru, menjadi seperti seorang musuh. Dan akibatnya ketika Israel dan Yehuda melakukan dosa dan kesalahan, saudara, mereka berbalik daripada Tuhan, mereka meninggalkan Tuhan, mereka membelakangi Tuhan. Alkitab berkata bahwa Tuhan memperbanyak susah. Saudara, saya percaya bahwa tidak ada orang yang sudah hidup enak, yang sudah hidup nyaman, kembali menjadi susah. Kesusahan itu adalah akibat, saudara, ya. Sama seperti Israel dan Yehuda. Mereka sudah percaya Tuhan, mereka sudah percaya dan mereka sudah sungguh-sungguh dengan Tuhan. Tapi tiba-tiba mereka melakukan dosa yang pernah mereka lakukan dahulu, ya. Ini yang membuat Tuhan murka. Ini yang membuat Yeremia mengatakan bahwa Tuhan menjadi seperti seorang musuh, menjadi seperti seorang seteru. Saudaraku, saya berdoa supaya ketika kita menjadi anak Tuhan, kita menjadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh. Ketika kita menjadi anak Tuhan, kita menjadi anak Tuhan yang serius dengan Tuhan, ya. Jangan berubah-ubah, saudara. Ada kalimat berkata begini, lebih baik tidak mengenal daripada mengenal kemudian ditinggalkan. Dan itu lebih menyakitkan, saudara. Tuhan pun akan berlaku seperti itu, saudara. Ketika kita sudah mengenal Tuhan, sudah percaya Tuhan, kemudian kita kembali berbuat dosa, ya. Itulah sebabnya Yeremia dalam ratapannya, saudara, dia meratapi apa yang telah dilakukan oleh Israel dan Yehuda, memohon kiranya Tuhan berkenan untuk menolong Israel dan Yehuda. Tetapi bangsa ini adalah bangsa yang tegar tengkuk. Mereka tidak lagi percaya kepada Tuhan. Mereka berbalik, mereka melakukan dosa yang pernah mereka lakukan dahulu. Saudaraku, doa saya buat kita semua, jemaat Tuhan, mari jadilah jemaat yang sungguh-sungguh, jadilah jemaat yang serius, ya. Serius dalam mengikut Tuhan, ya. Kita boleh sakit hati dengan siapa saja, tetapi jangan libatkan Tuhan dengan sakit hati kita. Sakit hati manusia itu manusiawi, saudara. Tetapi jangan sampai kita melibatkan Tuhan dan kita meninggalkan Tuhan karena kita kecewa dengan seseorang, ya. Beberapa hari yang lalu saya membaca sebuah artikel tentang cerita seorang anak, ya, bertanya kepada bapaknya, berkata kepada bapaknya bahwa dia tidak akan ke gereja. Kenapa? Karena di gereja ternyata ada banyak orang yang tidak sungguh-sungguh, yang tidak serius dengan Tuhan. Mereka bermain handphone, mereka ngobrol, mereka membicarakan orang lain. Kemudian bapaknya bilang begini, "Nak, coba kamu keliling gereja sambil membawa air di atas kepalamu." Ketika dia melakukannya, saudara, dia memutari gereja itu sambil memperhatikan, sambil
memperhatikan apa yang dia lakukan, saudara. Ya, setelah selesai dia mengerjakan tugas itu, kemudian dia kembali kepada papanya dan papanya bertanya, kamu perhatikan orang di gereja ada yang main HP? Kemudian anak itu berkata, enggak, saya enggak perhatikan mereka karena saya fokus kepada air yang ada di kepala saya. Kemudian bapaknya bertanya lagi, kamu lihat di gereja ada orang yang ngomongin orang? Tidak, karena saya fokus kepada apa yang air yang ada di kepala saya. Dan saudara, cerita ini akan memberikan kepada kita pengertian bahwa kalau kita fokus dengan Tuhan, ya, kita nggak akan peduli siapa yang ada di samping kita, apa yang mereka omongin, apa yang mereka katakan. Saudara, mari kita serius dengan Tuhan. Mari kita fokus kepada Tuhan, sehingga hidup kita tetap dipelihara dan ditolong oleh Tuhan. Israel dan Yehuda mengalami murka dari Tuhan karena kesalahan mereka. Jangan sampai kita mengalami hal ini, saudara. Jangan sampai kita menerima hukuman dari Tuhan karena kesalahan yang kita lakukan. Hari ini saya berdoa, Tuhan menolong kita, Tuhan menyertai kita, dan Tuhan memberkati kita. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Kami berterima kasih buat anugerah-Mu, buat kasih-Mu bagi kami. Pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan yang sudah kami terima. Terpujilah nama Bapa, menyerahkan seluruh jemaat Tuhan ke dalam tangan-Mu. Tuhan tolong dan Tuhan berkati mereka. Berkati kami semua dalam pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami. Bangsa kami sedang sakit, Tuhan tolong. Tuhan sembuhkan, kami tahu obatnya dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur buat semua ini. Haleluya. Amin.